Babak baru video panas mirip Gisela Anastasia terus-menerus melangkah setahap demi setahap secara langkah hukum. Setelah sebelumnya, video panas yang mirip Gisela Anastasia yang meresahkan masyarakat telah dilaporkan ke polisi oleh salah satu anggota masyarakat dan pada akhirnya polisi telah menemukan penyebar video panas mirip Gisela Anastasia hingga polisi pun menetapkan sebagai tersangka dan menahannya. Maka, selain polisi telah menemukan motifnya, Roy Suryo sebagai pakar telematika pun juga telah membongkar motif dan cara penyebar video panas mirip Gisela Anastasia. Lalu, seperti apa Roy Suryo sebagai pakar telematika membongkar motif penyebar video panas mirip Gisela Anastasia? Dan selain Roy Suryo, pakar telematika lainnya seperti Abimanyu pun menjelaskan motif pelaku penyebar video panas mirip Gisela Anastasia. Lalu seperti apa dugaan dan motif kuat pelaku penyebar video panas mirip Gisela Anastasia menurut Abimanyu? Kemudian, rencananya pada hari Selasa 17 November 2020, polisi akan memanggil Gisela Anastasia untuk dimintai keterangan di Polda Metro Jaya sebagai saksi. Akankah Gisela Anastasia hadir di pemanggilan polisi di Polda Metro Jaya? Lalu seperti apa juga tanggapan pakar mikroekspresi atas pengakuan blak-blakan Aditya Mukti yang dituding oleh netizen sebagai oknum laki-laki pada video panas mirip Gisela Anastasia? Lalu ketika peredaran video panas mirip Gisela semakin membuat masyarakat resah, seperti apa tanggapan para selebriti melihat perkembangan kasus video panas mirip Gisela Anastasia yang kini telah memasuki ranah hukum? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar perkembangan beredarnya video panas mirip Gisela Anastasia setiap hari memasuki babak baru. Setelah kepolisian telah memberikan status tersangka kepada penyebar video panas mirip Gisela Anastasia dan juga telah membeberkan motif si penyebar yang telah membuat keresahan di masyarakat, maka Roy Suryo sebagai pakar telematika pun memiliki dan membongkar motif si penyebar untuk menyebarkan video panas mirip Gisela Anastasia. Menurut Roy Suryo sebagai pakar telematika yang telah lama malang melintang di dunia telematika, terlihat bahwa si penyebar telah mempersiapkan segala cara agar perilakunya tidak terendus dan ketahuan pihak kepolisian. Salah satu caranya menurut Roy Suryo adalah dengan cara meretake ulang pengambilan gambar video tersebut. Selain itu, Roy Suryo pun mengatakan jika si penyebar video panas mirip Gisela Anastasia memiliki kepentingan dan motif tertentu. Lalu seperti apa Roy Suryo membongkar cara dan motif penyebar menyebarkan video panas mirip Gisela Anastasia yang sangat meresahkan masyarakat? Dan seperti apa ancaman hukuman pidana yang akan diterima oleh penyebar menurut pakar hukum? Kalau misalnya memang betul itu dia adalah korban, ya nanti juga akan bisa kena siapa yang menyebarkan pertama kali dan punya kepentingan apa, karena ini juga penting ya. Video ini disebarkan itu dengan sudah berusaha si penyebar pertama itu menutupi segala kemungkinannya. Artinya video itu tidak langsung file itu ada yang ada di situ, tapi itu seperti di play di sebuah gadget, kemudian di shoot pakai gadget yang lain, jadi itu merupakan sebuah retake ya, jadi di retake dari gadget yang lain, kemudian nggak pakai suara. Kan biasanya suara ini bisa gitu kan sebagai petunjuk juga untuk kita mencari bukti atau suara seperti apa. Suaranya tidak dikeluarkan ya, jadi pengedarnya menurut saya punya motif tertentu ya gitu, punya motif di mana dia tidak ingin diketahui tetapi dia sudah menggunakan segala cara agar tidak ketahuan. Tapi yang pasti adalah video itu memang benar adanya, benar ada seorang laki-laki dan seorang wanita yang melakukan kejadian adegan seperti di video itu. Perekamnya adalah si wanita. Siapa wanita dan siapa laki-lakinya kita tunggu nanti dari kepolisian. Pasal-pasal yang mungkin kena, yang satu untuk penyebar itu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ya, ancamannya 6 tahun itu. Yang membuat video itu ya, yang membuat video porno itu kena pasal 4 ya, pasal 4
undang-undang pornografi, bukan undang-undang ITE, tapi undang-undang pornografi, ya. Itu ancamannya 12 tahun yang membuat itu, menyimpan, bahkan mengedarkan dan sebagainya, itu dia kena 12 tahun. Itu tidak kumulatif, artinya sendiri-sendiri, membuat kena, menyebarkan kena, ya kan? Tapi kalau menyimpan untuk diri sendiri nggak kena, ya. Tapi yang menyiarkan kepada umum. Nah, itu kena pasal 4 Undang-Undang pornografi, ancamannya 12 tahun. Ya, saya tidak masuk ke ranah pribadi orang atau privasi orang, tapi memang yang saya sayangkan banyak orang membuat rekaman-rekaman pribadi kayak gitu, ya gitu. Dan itu tujuannya mungkin untuk disebarkan atau enggak kita juga nggak pernah tahu. Tapi jelas kalau dalam video 19 detik itu, ya itu jelas si wanitanya itu yang kemudian men-setting kamera ke handphonenya, dan kemudian di situ dia menekan tombol perekamannya, dan kemudian dia sedikit menjudulkan lidahnya gitu, dan kemudian barulah dia melakukan itu, ya. Saya tidak punya kapasitas untuk menilai adegan itu, ya, sekali lagi, tapi secara teknis bisa dikatakan bahwa yang merekam video itu adalah si cewek yang bersangkutan. Apakah yang menyebarkan ceweknya atau cowoknya, kita belum tahu sampai dengan sekarang, ya, karena penyidikan dari kepolisian masih berlanjut. Apa motif daripada yang sekarang sudah jadi tersangka? Ya, awal, jadi kami masih mendalami terus. Awalnya adalah dia memang mendapatkan dari salah satu akun media sosial, ya, kedua-duanya ini akun media sosial. Dia dapat video itu, kemudian dia men-sharekan secara masif. Untuk apa? Pengakuannya dia untuk menaikkan followersnya dia, dua-duanya. Yang kedua, untuk mengikuti kuis. Kalau followersnya banyak, itu kata dia, ya. Jadi pertama untuk menambah followersnya di akun Twitternya dia, kemudian juga untuk mengikuti namanya giveaway atau kuis, ya. Ini menurut dia, tapi masih kami dalami lagi. Oke, cukup. La ilaha illallah. Tolong disimak betul biar saya nggak ngulang-ngulang lagi. Oke, nanti diketahui teman-teman nanti kalau salah tanya. Oke? Sudah ditahan kan, sudah tersangka dan ditahan. Tadi sudah ngomong ya? Sudah ya? Sudah ya? Oke. Masih ada hubungan kerabat atau apa nggak Pak dengan? Tidak ada, sama dengan kamu dengan saya, kalau kita followers bukan saudara, Mas. Oke? Cukup? Kalau mau ke Bandung jangan loncat, Mbak. Saya udah bilang dari pelan-pelan dulu, Mbak, kita, Mbak. Tadi saya bilang siapa, Mas, Selasa, Mas? Gisel, titik. Oke? Siapa lagi yang tanya lain? Loh, nanti saya kasih tahu kalau sudah ada rencana tidak lanjut, kan baru saya rencana tidak lanjut, Mbak. Ya kan? Maka ketika Roy Suryo mengatakan sudah jelas bahwa penyebar video panas mirip Gisela Anastasia memiliki kepentingan tertentu, maka pakar telematika lainnya, yaitu Abimanyu pun sepakat jika si penyebar video panas mirip Gisela Anastasia memiliki kepentingan tertentu. Namun, menurut pakar telematika Abimanyu, jika motif penyebar video panas mirip Gisela Anastasia untuk menaikkan followers, maka alasan tersebut sedikit agak diragukan oleh Abimanyu. Maka analisis Abimanyu berdasarkan pengalamannya di dunia telematika, kemungkinan dan dugaannya adalah si penyebar memiliki kepentingan kepada si pemeran dalam video panas mirip Gisela Anastasia. Lalu seperti apa analisis dan dugaan motif penyebar video panas mirip Gisela Anastasia? Jadi kalau kita ngelihat yang namanya seseorang saat dia alasannya itu adalah untuk menambah followers, itu biasanya hanya kecil. Karena saat seseorang sudah menyebarkan, tanpa orang follow dia, tetap sudah bisa melihat kontennya. Satu, gitu ya, tidak perlu follow. Yang kedua, harus dilihat trennya selama ini yang dia sharing itu informasi seperti apa kategorinya. Apakah selalu pornografi, apakah selalu isu-isu gosip, apakah selalu isu-isu yang hot, apakah selalu isu-isu selebriti dan lain sebagainya. Di situ baru kelihatan. Jadi sebetulnya tujuan seseorang mengedarkan itu ada polanya, nggak hanya langsung hanya mendadak
menampilkan sesuatu kemudian dengan alasannya gitu kan. Itu yang harus diolah. Ingat, kita bicara di telematika. Ya, saya bukan bicaranya sekedar bicara hukum. Kalau hukum tinggal ditanya, Anda sudah disumpah, Anda sudah di atas Quran, di atas suara kitab, disumpah kemudian harus jujur sejujur-jujurnya demi hukum, utarakan apapun diomongin dianggap benar. Di telematika nggak boleh kayak gitu. Telematika tidak menghukum, tetapi membuktikan. Kalau dia bilang A, ditelusuri betul nggak hal itu terbukti atau tidak, ya dilihat dulu materinya, gitu loh. Nah, dari sana dilihat tren-trennya seperti apa, dia punya kontennya seperti apa, semuanya diperiksa. Akhirnya kemudian nanti yang ahlinya, saksi ahli bisa mengkonfirmasi ya memang apa yang diutarakan masih bisa sejalan dan kemudian temuan-temuannya seperti apa kayak gitu. Oke, kalau bukan analisis telematika tetapi secara umum seseorang saat dia menuliskan suatu konten, pertama dia memang tertarik akan konten tersebut, ya. Kedua dia mempunyai motivasi ataupun modus tertentu terhadap objek yang dia sebarkan. Kita belum bisa memastikan ya apa gadget yang dipakai ya gitu karena belum ketemu file aslinya. Karena file aslinya ini kemudian di-retake sekali lagi oleh si pembuat video yang diedarkan, ya, dihilangkan juga suaranya dan agak sedikit goyang meretake-nya. Kalau ketemu file aslinya, kita bisa mengejar ini dibuat dengan gawai atau dengan gadget apa. Itu yang saya sebut retake ya. Retake itu adalah direkam ulang. Jadi ada video asli yang diputar pada gawai tertentu, kemudian di-retake. Nah, ketika di-retake itulah yang disebarkan. Ya, ini memang mungkin ada tujuannya supaya tidak terlacak file aslinya atau tidak terlacak keberadaan timestamp datanya. Ya, nah ini memang harus justru menjadi pertanyaan yang serius dari pihak penyidik. Ya, kenapa harus ada di retake? Ya, siapa yang meretake itu? Kepentingan apa atau tujuan apa dia melakukan itu? Ya, dan ini bisa ditelusur dari posting yang paling awal yang nanti ketemu ketika itu diunggah pertama kali di media sosial. Dan ketika pihak kepolisian telah menahan penyebar video panas mirip Gisela Anastasia dan telah menahannya, maka langkah selanjutnya adalah sesuai rencana pihak kepolisian akan memanggil Gisela Anastasia pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020. Lalu, akankah Gisela Anastasia hadir pada hari Selasa 17 November 2020 ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi? Dan seperti apa menurut Hotman Paris sebagai pengacara papan atas berbicara ancaman hukuman pidana penyebar video panas mirip Gisela Anastasia yang telah meresahkan masyarakat? Kita lakukan pemeriksaan, ya, tersebut nama artis yang mirip itu, inisialnya GA. Rencana kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi yang bersangkutan. Kita rencanakan hari Selasa kita undang ke sini. Ya, sebenarnya sedih sih, sedih berkali-kali lagi kan gitu. Cuman kemudian kalau anak-anak gimana gitu kalau ngelihat kayaknya langganan banget. Iya cuman ya udahlah gitu, nggak apa-apa, yang penting kan aku yang tahu, maksudnya kehidupannya kan kita yang jalani. Dulu. Jadi gini, kita kan belum tahu siapa cewek di video tersebut. Dugaan sementara kan masih mirip, ya mirip artis terkenal. Ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas, saya ingatkan hati-hati karena dulu saya pegang kasus CT, saya pengacaranya. Yang ada CT, ada LM sama si cowok. Nah, gitu kan, ya si AR itu tidak menyebarkan waktu itu. Ada mahasiswa datang ke rumahnya, ternyata itu ada di laptop di meja. Oleh pengadilan dianggap itu kelalaian. Jadi hati-hati, Anda ada yang bikin video, ya kalau itu menyebar, harusnya kan secara pasal 27 ayat 1 itu Undang-Undang ITE harus menyebarkan, ancaman hukumnya 6 tahun. Sangat mengapresiasi ya kerja dari kepolisian yang begitu cepat juga, dan kita minta kasusnya juga berhenti sampai di sini. Kasusnya nggak berhenti sampai di sini,
polisi udah menangkap 2 orang, bahkan yang lain pun masih dikejar. Dan kita minta kasusnya nggak berhenti sampai di penyebaran. Siapa yang pemeran dalam video itu, kita minta pun dipanggil. Gitu. Kalau bisa langsung olah TKP, biar jelas semuanya. Itu aja. Saya minta semua yang nyebarin itu ditangkap. Gitu. Yang ini akan jadi contoh buruk ketika kasus ini hanya berhenti di sini, itu akan jadi contoh buruk bagi masyarakat. Maka ketika Roy Suryo dan Abimanyu sebagai pakar telematika telah menjelaskan bagaimana motif penyebar untuk menyebarkan video panas mirip Gisela Anastasia dan juga pihak kepolisian akan menghadirkan Gisela Anastasia pada hari Selasa 17 November 2020 untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Maka di segmen selanjutnya, kita akan melihat bagaimana pakar mikroekspresi menganalisis pernyataan Aditya Mukti yang dituding oleh netizen sebagai pemeran dari laki-laki yang ada di video panas mirip Gisela Anastasia. Kita saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah tadi kita saksikan bagaimana para pakar telematika seperti Roy Suryo dan Abimanyu menjelaskan dugaan motif para penyebar video panas mirip Gisela Anastasia, maka kasus video panas mirip dengan selebriti cantik Gisela Anastasia kini bergulir semakin panas. Sempat dituding oleh para netizen sebagai pelaku laki-laki dalam video panas, akhirnya Aditya Mukti angkat bicara. Secara tegas membantah bahwa apa yang ditudingkan terhadap dirinya tidaklah benar. Lantas seperti apa pakar mikroekspresi menganalisa mimik wajah Aditya Mukti saat memberikan klarifikasinya? Terlihat dari situ sebetulnya tidak ada sebuah bahasa tubuh, ekspresi atau penanda apapun yang membuat dia kelihatannya seperti misalnya nutup-nutupin sesuatu, ragu-ragu, atau misalnya katakanlah ada hal-hal yang kemudian dia takut untuk cerita. Enggak, benar-benar sampein jalan tak seperti itu. Cuman memang ada ketika di beberapa bagian ketika dia bercerita nunjukin bahwa misalnya ada tai lalat segala macam, pas kemudian ini nggak di flip dan sebagainya, itu ada beberapa penanda misalnya megang daerah sini, terus kemudian ada beberapa yang terlihat lah kayak gitu. Tapi penanda apa? Penanda bahwa dia agak tertekan, stres. Nah, tertekan atau stres ini memang salah satu penanda terjadi misalnya desepsi salah satunya, tetapi juga bisa bahwa muncul karena dia memang di bagian itu nervous. Kenapa? Kita tahu lah netizen Indonesia begitu ditunjukin bahwa ini saya tirus segala macam, itu pasti akan jadi bahan nanti. Akan dicari sama orang, wah tirusnya gini, wah teori-teori yang luar biasa itu keluar semuanya. Gitu ya. Nah, dan wajar kalau dia tertekan di bagian situ. Dan Kirdi Putra sebagai pakar mikroekspresi pun menjelaskan jika Aditya Mukti memang mengguratkan kata-kata yang tegas. Lalu di bagian manakah menurut Kirdi Putra sebagai pakar mikroekspresi melihat ketegasan dari pernyataan Aditya Mukti? Cuman memang ketika di awal buat saya ada sesuatu hal yang agak menggelitik buat saya. Ada kata-kata yang buat saya, aduh kenapa sih perlu ngomong kayak gitu? Yaitu kata-kata bahwa dia bilang karena nggak ada klarifikasi dari salah satu pihak gitulah misalnya, kemudian maka dia perlu melakukan klarifikasi. Ada dua nih, satu ya klarifikasi aja, nggak usah perlu kemudian nunjuk pihak lain, nggak klarifikasi harusnya begini begitu dan sebagainya. Kan ada dua cara klarifikasi, lakukan klarifikasi aja dengan cara tadi atau laporin aja ke pihak yang berwenang. Nah, ketegasan itu sebetulnya muncul di akhir. Buat siapapun, saya udah klarifikasi ya, buat siapapun istilahnya gitu, bahasa tidak langsungnya, saya udah klarifikasi buat siapa yang masih tanda petik menerusin omongannya selama ini bahwa saya terlibat segala macam dan itu ada hubungannya dengan keluarga, hubungannya dengan omongan tetangga dan sebagainya. Kita akan berhadapan dengan hukum, istilahnya gitu. Ya, atas dasar misalnya pasal pencemaran nama baik. Itu kan udah cukup sebetulnya.
buat apa kemudian ada statement yang mengatakan bahwa harusnya ada klarifikasi dari 11 segala macam, itu malah kemudian membuat seolah-olah jadi kayak mendiskreditkan bahwa seolah-olah yang pihak yang sana itu memang benar dia adalah salah orang yang pelaku. Maka ketika tadi kita sudah menyaksikan bagaimana pakar mikroekspresi menjelaskan secara analisis dengan mikroekspresi, maka di segmen selanjutnya kita akan menyaksikan bagaimana selebriti menyikap beredarnya video panas mirip selebriti yang sangat meresahkan masyarakat. Mari kita saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Maka ketika peredaran video panas mirip Gisela Anastasia semakin hari semakin bergulir bak bola panas dan juga semakin meresahkan masyarakat, lalu seperti apa para selebriti menanggapi peredaran video panas mirip Gisela Anastasia ini? Adakah para selebriti mendapatkan pelajaran berharga atas apa yang terjadi saat ini yang juga telah membuat geger masyarakat? Iya sih, kalau saya sih sangat menyayangkan ya. Mungkin karena dipermudah dengan ya setiap orang bisa megang HP kan, dan nggak semuanya orang tuh bisa bisa menyaring dulu apa yang harus di-upload, apa yang harus di komen, apa yang harus dijaga gitu. Itu sih menurut saya sih. Mungkin dengan kejadian kayak kemarin banyak banget mungkin orang-orang yang gatel ya pengen nge-share. Kalau menurut saya sih jangan ya, karena ini juga bisa masuk undang-undang ITE juga kan. Dan ya mungkin kalau ada orang yang udah nerima, ya udahlah dari pokoknya dikip aja untuk dianya, jangan sampai pengen ngasih tahu ke orang lain lagi gitu kan. Dan buat orang yang ngupload pertama kali ya gimana ya, takut saya ya mudah-mudahan diberikan sesuatu yang setimpal lah. Kan ya yang tahu aku ya tahu lah gitu. Cuman ada aja kalau yang nggak terlalu dekat. Itu tuh kamar kamu banget tuh kordennya gitu. Suka kan sedih. Aku nggak mungkin lah ngapa-ngapain di kamarku yang tidur sama Gempi gitu. Kan kayak ya gitu deh. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai, itu jauh-jauh. Enggak juga sih, maksudnya itu dia balik lagi mas. Mungkin kalau buat dari siapapun dia, kalau dia punya basic background dari pendidikan orang tua ataupun agama, yang saya bilang tadi kalau dia ngelakuin itu, jangankan mau ngelakuin, mau coba aja dia akan paham, dia akan rem, dia akan berpikir panjang. Maaf ya. Gimana sih bang? Minta maaf banget. Sampai nama papa ya bang, gimana sih? Iya, saya sampein sama papa aja ya. Iya. Minta maaf. Terus. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.